Perkenalkan, saya Kori Dayu. Jadi kami dari kelompok 11 di sini akan mempresentasikan untuk tugas kami, yaitu tugas UAS penalaran reflektif. Kasus yang kami pilih yaitu air berkah di Pekalongan untuk anggota kelompok kami. Yang pertama, kelompok 11 ada Agatha Melinda Christy. Yang kedua, Bintan Fatihah Maharani. Yang ketiga, Fairuza Belkis. Yang keempat, Muhammad Dafa Muzila Akbar. Yang kelima, saya sendiri, Kori Dayu Ramadhani. Yang keenam, Suhrawarti Farah Dewanto. Dan yang ketujuh, Syafira Yumna Putri Kurnia. Jadi di sini untuk soal nomor pertama yaitu akan menjelaskan terkait dengan kategori klaim. Jadi ada 8. Untuk yang pertama, contoh kutipannya yaitu mata air ajaib di desa Royoso membawa berkah dan menyembuhkan penyakit. Ini merupakan kategori klaim yaitu karena menyatakan bahwa mata air pembawa berkah dan menyembuhkan penyakit meskipun belum dibuktikan secara ilmiah. Yang kedua, yaitu contoh kutipannya, apakah mata air di desa Royoso benar-benar membawa berkah? Ini merupakan kategori non-klaim. Alasannya karena ini merupakan pertanyaan, bukan pernyataan, maka tidak bisa dikategorikan sebagai klaim. Selanjutnya untuk contoh kutipan yang ketiga, air yang keluar secara misterius sejak dini hari dianggap membawa berkah oleh warga. Penjelasannya, pernyataan ini mencerminkan nilai atau kepercayaan masyarakat terhadap fenomena alam yang tidak biasa. Keyakinan bahwa air tersebut membawa berkah adalah interpretasi secara subjektif yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi klaim nilai didasarkan pada kepercayaan, persepsi, atau interpretasi subjektif masyarakat terhadap fenomena yang terjadi. Klaim nilai tidak dapat dibuktikan secara empiris dan seringkali berkaitan dengan budaya, tradisi, atau keyakinan tertentu. Kemudian yang keempat, contoh kutipannya, warga desa Royoso dihebohkan dengan munculnya mata air secara tiba-tiba. Ini merupakan kategori klaim faktual, yaitu menyatakan kejadian yang bisa dibuktikan secara faktual atau reaksi masyarakat terhadap kejadian secara nyata. Selanjutnya untuk kutipan yang kelima, yaitu tradisi ngalap berkah adalah bagian dari budaya lokal. Ini merupakan klaim objektif. Penjelasannya ini bisa diverifikasi dengan penelitian budaya. Jadi klaim objektif adalah klaim yang bisa diuji kebenarannya secara empiris. Selanjutnya untuk contoh kutipan yang keenam, mata air tersebut dipercaya membawa berkah. Ini merupakan klaim subjektif. Penjelasannya ini adalah persepsi atau kepercayaan masyarakat tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Selanjutnya yaitu untuk contoh kutipan yang ketujuh, air itu diyakini mampu menyembuhkan penyakit kepala desa Royoso perlu menghubungi petugas PDAM untuk memastikan asal sumber air tersebut. Jadi ini adalah klaim nilai preskriptif. Penjelasannya yaitu klaim ini mengandung penilaian, keyakinan akan penyembuhan, dan saran tindakan sehingga termasuk klaim nilai preskriptif. Yang terakhir yaitu ke-8, contoh kutipan, warga desa Royoso dihebohkan dengan munculnya mata air secara tiba-tiba. Air mengucur deras sejak pukul 2 waktu Indonesia Barat, yaitu di tanggal 20 April 2025. Penjelasan ini menjelaskan kejadian faktual yang bisa dicek kebenarannya secara detail, faktual, dan deskriptif. Selanjutnya yang kedua adalah analisis kritis kasus air berkah di Pekalongan berdasarkan teknik identifikasi, analisis, dan evaluasi. Yang pertama adalah identifikasi. Berita ini berasal dari Detik Jateng yang merupakan bagian dari portal berita nasional detik.com, sebuah media dengan reputasi terpercaya dalam menyajikan berita aktual dan regional. Lokasi kejadian berita ini berlangsung di Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kronologi peristiwa bermula pada Minggu dini hari tanggal 20 April 2025 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, ketika seorang pedagang mie ayam mendengar suara gemericik air di samping rumah Pak Yanto Ayam. Setelah ditelusuri, ditemukan aliran air jernih yang sebelumnya tidak ada di lokasi tersebut. Kejadian ini segera menarik perhatian warga yang kemudian berbondong-bondong datang untuk mengambil air tersebut karena meyakini bahwa air itu membawa berkah dan memiliki khasiat penyembuhan. Namun, hasil investigasi oleh PDAM kemudian membuktikan bahwa air tersebut berasal dari kebocoran pipa air bersih, bukan dari sumber alami. Untuk memastikan validitas lebih lanjut, kita harus mengeceknya satu persatu. Yang pertama yaitu terkait kredibilitas narasumber.
Artikel ini memuat keterangan dari warga sekitar serta Kepala Desa Rowoyoso yaitu Subhan. Kehadiran Kepala Desa sebagai narasumber resmi meningkatkan kredibilitas berita meskipun informasi yang disampaikan lebih bersifat kesaksian subjektif. Kemudian yang kedua yaitu konteks dan keberimbangan informasi. Dalam artikel ini juga berfokus pada pelaporan fakta dengan memperlihatkan perbedaan antara kepercayaan masyarakat dan hasil investigasi teknis dari PDAM. Kemudian yang ketiga yaitu konfirmasi sumber resmi. Dalam artikel ini juga mencantumkan klarifikasi dari pihak PDAM yang secara langsung menghentikan asumsi awal masyarakat serta memperkuat validitas pemberitaan. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke dalam bagian analisis. Di sini terdapat beberapa poin. Untuk poin yang pertama yaitu pemeriksaan rasionalitas fakta, di mana terdapat bukti-bukti yang disajikan dalam berita mata air ajaib di Kabupaten Pekalongan adalah pengujian pada pusat aliran air yang dilakukan oleh PDAM dengan mematikan atau menutup pusat aliran air. Hasil pengujian aliran air tersebut menjadi bukti kuat dikarenakan dapat menunjukkan dengan jelas bahwa aliran air yang bersumber di samping rumah Pak Yanto Ayam bukan mata air ajaib, melainkan merupakan kebocoran pada pipa PDAM. Kemudian di sini juga terdapat konsistensi dengan prosedur penanganan aliran air PDAM, di mana langkah pertama yang dilakukan apabila mendapatkan aduan aliran air yang tidak biasa adalah dengan melakukan observasi dari tindakan segera sehingga dapat diketahui penyebab dari anomali aliran air tersebut dan memberikan klarifikasi kepada masyarakat setempat. Sehingga kami berpikir bahwa pengabaian aduan aliran air yang tidak biasa akan membuat masyarakat terus-menerus berspekulasi dan mengklaim bahwa keluarnya aliran air tersebut sebagai mata air ajaib. Kemudian masuk ke poin yang kedua terkait dengan pemeriksaan aspek sosial. Dalam perspektif sosial, berita ini tidak menunjukkan pelanggaran moral atau sosial yang berat, melainkan tindakan yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pihak berwenang, dalam hal ini adalah PDAM, dalam menangani masalah dengan tepat dan komunikatif dalam memberikan penjelasan. Kemudian adanya reaksi publik sebagai respon budaya ngalap berkah menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan klarifikasi sebagai kepastian atas spekulasi yang telah mereka buat sebelumnya. Baik, selanjutnya masuk ke poin ketiga mengenai pemenuhan prinsip logika formal, di mana di sini kami membuat premis yang berbunyi jika anomali aliran air yang terjadi di Desa Rowoyoso, Kabupaten Pekalongan terbukti secara rasional maupun empiris, mata air ajaib sebagai spekulasi masyarakat setempat dapat sepenuhnya dinyatakan benar. Namun realitanya terdapat bukti pengajuan aliran air yang dilakukan oleh PDAM menunjukkan adanya kebocoran pada pipa air. Hal ini menjadi sebuah klarifikasi yang disampaikan oleh PDAM sebagai respon terhadap laporan masyarakat. Setelah sumber air tersebut dinyatakan sebagai aliran air PDAM, ketertarikan masyarakat terhadap mata air misterius tersebut berangsur sepi. Sehingga kami dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak ada hubungan logis antara premis dengan hasil awal, yaitu spekulasi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesalahan logika dalam pengambilan keputusan, di mana masyarakat terlalu terburu-buru menyimpulkan sumber air sebagai mata air ajaib tanpa terlebih dahulu melakukan pembuktian rasional dan empiris. Kemudian untuk poin yang keempat yaitu adanya spekulasi masyarakat tentang mata air ajaib tanpa dasar bukti yang kuat menjadi potensi bias pada berita ini, di mana dugaan mata air ajaib dapat sepenuhnya dibantah secara empiris setelah dilakukan pengujian oleh PDAM yang membuktikan bahwa aliran air tersebut berasal dari kebocoran pipa, bukan fenomena alam baru. Baik, selanjutnya masuk ke dalam evaluasi. Di evaluasi ini juga terdapat beberapa poin. Untuk poin yang pertama yaitu ketidaksesuaian dalam berpikir.
pengabaian bukti konkret dalam proses berpikir masyarakat sehingga timbul spekulasi tentang mata air ajaib. Hal ini dianggap sebagai ketidaksesuaian berpikir yang mana seharusnya dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat apabila berdasar pada bukti rasional dan juga empiris. Apabila pihak berwenang dalam hal ini adalah PDAM tidak menjalankan prosedur penanganan aliran air dengan baik, hal ini dapat berpotensi membenarkan sepenuhnya spekulasi masyarakat setempat. Namun, realitanya PDAM telah menjalankan prosedur dengan baik sehingga dapat membantah sepenuhnya spekulasi masyarakat dan mengungkap adanya kesalahan logika dalam spekulasi masyarakat. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu poin yang kedua, dampak sosial dan budaya. Setelah kami membaca berita tersebut, kami mengetahui bahwa terdapat fenomena budaya yang bernama ngalap berkah yang telah menjadi tradisi masyarakat setempat, memperlihatkan kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap unsur-unsur supranatural dibandingkan pendekatan ilmiah berpotensi mengurangi rasionalitas berpikir. Masyarakat berspekulasi dan dengan semangat berbondong-bondong menuju sumber mata air yang mereka yakini sebagai mata air ajaib. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu rekomendasi tindakan. Peninjauan kembali budaya ngalap berkah dengan didasari oleh bukti rasional dan empiris agar kedepannya masyarakat setempat tidak dengan mudah membuat spekulasi yang tidak berdasar. Dengan demikian, hal ini dapat menyeimbangkan budaya dan pemahaman kritis dalam menghadapi fenomena-fenomena lainnya. Yang keempat yaitu kesaksian warga setempat yang menyatakan bahwa penyakitnya sembuh setelah minum air berkah tidak logis dan belum dapat dibuktikan kebenarannya secara medis. Selanjutnya yang kelima, setelah pihak PDAM melakukan pengujian dan menutup pusat aliran air, mata air ajaib tersebut berhenti, sehingga dipastikan bahwa air tersebut berasal dari pipa PDAM yang bocor. Secara keseluruhan, peristiwa air berkah di Pekalongan tidak dapat divalidasi kebenarannya secara ilmiah, karena peristiwa ini bukan sebagai fenomena ajaib atau supranatural, melainkan kebocoran pipa PDAM. Fenomena ini juga menunjukkan potensi dampak negatif akibat kurangnya verifikasi informasi. Langkah lanjut berupa edukasi, pengujian ilmiah, dan komunikasi publik yang bijak diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara menghormati kepercayaan budaya dan menjaga keselamatan serta kesehatan masyarakat. Selanjutnya, membuat argumen, counter argumen, dan silogisme kategoris berdasarkan kasus air berkah Pekalongan. Argumen: munculnya air jernih secara tiba-tiba di sebuah lahan kosong di Desa Rowoyoso, Pekalongan mendapatkan atensi warga sekitar sekaligus kekaguman masyarakat desa. Masyarakat desa yang minim informasi terkait kemunculan air secara mendadak tanpa adanya campur tangan, alat, atau instalasi memberikan kesan yang luar biasa atau bahkan dianggap mukjizat dari Tuhan yang membawa keberkahan. Air yang muncul secara mendadak, tidak berbau dan jernih, memberi kesan bahwa air tersebut memiliki keberkahan dan khasiat. Hal ini terlihat dari antusiasme warga yang berbondong-bondong mengantri untuk mengambil air yang tersebut. Untuk counter argumennya, meskipun kemunculan air jernih di Desa Rowoyoso Pekalongan mendapatkan atensi besar dari masyarakat desa itu sendiri, seharusnya kemunculan air itu dapat dijelaskan secara rasional. Ditambah minimnya informasi mengenai jalur pipa air yang dimiliki oleh PDAM, dengan mudahnya mengaitkan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika dengan hal gaib. Setelah melakukan penyelidikan terhadap air berkah, PDAM memastikan bahwa sumber mata air tersebut merupakan kebocoran pada pipa saluran air. Silogisme kategoris. Semua fenomena alam yang muncul secara misterius cenderung dianggap sebagai hal gaib oleh masyarakat. Fenomena mata air di Desa Rowoyoso muncul secara misterius, maka fenomena mata air di Desa Rowoyoso cenderung dianggap sebagai hal gaib oleh masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pola-pola deduktif spesifik berdasarkan kasus air berkah Pekalongan. Yang pertama, modus ponens yang memiliki struktur jika P maka Q, P terjadi maka Q.
Premis yang pertama, jika air berhenti setelah aliran dari pusat ditutup, maka air tersebut berasal dari jaringan PDAM. Premis yang kedua, air berhenti setelah aliran dari pusat ditutup. Kesimpulannya, maka air tersebut berasal dari jaringan PDAM. Selanjutnya, modus tollens yang memiliki struktur jika P maka Q, bukan Q maka bukan P. Premis yang pertama, jika ada sumber mata air baru di Desa Rawayoso, maka air tetap memancar setelah aliran dari pusat PDAM ditutup. Premis yang kedua, air tidak memancar setelah aliran pusat PDAM ditutup. Kesimpulannya, maka air tersebut bukan sumber mata air baru di Desa Rawayoso. Silogisme hipotesis yang memiliki struktur jika P maka Q, jika Q maka R, jadi jika P maka R. Premis yang pertama, jika air berasal dari pipa PDAM yang bocor, maka air akan berhenti mengalir setelah aliran air dari pusat ditutup. Premis yang kedua, jika air berhenti setelah aliran dari pusat ditutup, maka warga akan kehilangan minat untuk datang ke lokasi tersebut. Kesimpulannya, jadi jika air berasal dari pipa PDAM yang bocor, maka warga akan kehilangan minat untuk datang ke lokasi tersebut. Selanjutnya, silogisme disjunktif yang memiliki struktur P atau Q, bukan P, jadi Q. Premis yang pertama, air misterius itu berasal dari sumber mata air baru atau dari pipa PDAM yang bocor. Premis yang kedua, air misterius itu bukan berasal dari sumber mata air baru. Kesimpulannya, jadi air misterius itu berasal dari pipa PDAM yang bocor. Terakhir, dilema yang memiliki struktur P atau Q. Jika P maka R, jika Q maka S. Jadi R atau S. Premis yang pertama, Kepala Desa Rawayoso entah membiarkan air misterius terus mengalir atau menghentikan aliran air tersebut. Premis yang kedua, jika air misterius itu terus dibiarkan mengalir, maka pasokan air PDAM akan terganggu. Premis yang ketiga, jika aliran air misterius dihentikan, maka minat warga untuk datang ke lokasi tersebut akan hilang. Kesimpulannya, jadi Kepala Desa Rawayoso harus memilih antara pasokan air PDAM yang akan terganggu atau menghilangkan minat warga untuk mendatangi lokasi tersebut. Yang kelima adalah argumen induktif spesifik yang dapat ditemukan pada kasus air berkah Pekalongan. Argumen induktif spesifik yang pertama adalah kausalitas atau satu hal menyebabkan hal lain. Di dalam kasus ini terdapat 5 kalimat yang memenuhi definisi tersebut. Namun, kita harus melakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut terhadap 5 kalimat tersebut. Karena sebuah argumen induktif spesifik tidak hanya memenuhi syarat satu hal menyebabkan hal lain, namun juga hubungan yang terjadi itu harus bersifat sahih, nyata, logis, dan bukan merupakan kebetulan. Kalimat yang pertama, warga di Desa Rawayoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan dihebohkan dengan adanya air yang keluar secara misterius sejak dini hari tadi. Mereka kemudian berebut air yang dianggap membawa berkah itu. Kalimat ini memenuhi argumen induktif spesifik karena memiliki sebab akibat. Sebabnya yaitu adanya air yang keluar secara misterius yang mengakibatkan warga di Desa Rawayoso menjadi heboh dan berebut. Hubungan sebab akibat ini juga bersifat logis karena orang-orang akan cenderung tertarik pada hal yang tidak pernah terjadi di sekitar mereka. Misalnya dalam hal ini adanya air yang tiba-tiba muncul. Kalimat kedua, tadi kita pastikan dulu itu air dari jaringan yang rusak, kita tutup dari pusatnya. Setelah ditutup ternyata air berhenti. Kalimat ini juga merupakan argumen induktif spesifik karena memiliki sebab akibat, yaitu sebabnya aliran air ditutup dari pusatnya yang mengakibatkan aliran air berhenti. Hubungan sebab akibat ini juga logis karena masuk akal jika air yang terus mengalir, jika ditutup sumbernya, maka air tersebut akan berhenti. Kalimat yang ketiga, usai sumber air itu dipastikan aliran air PDAM, mata air misterius itu kemudian berangsur sepi. Kalimat ini memiliki sebab akibat, sebabnya yaitu aliran air terbukti berasal dari aliran air PDAM. Akibatnya, warga tidak lagi tertarik dengan sumber air tersebut. Hubungan sebab akibat ini masuk akal karena ketika suatu permasalahan sudah diketahui penyebabnya,
maka orang-orang menjadi terbiasa dengan hal tersebut dan tidak lagi tertarik dengan hal itu. Maka kalimat ini juga termasuk argumen induktif spesifik. Kalimat yang keempat, air yang mengucur deras ini sejak pukul 2 WIB dianggap aneh karena sebelumnya tidak ada sumber mata air setempat, apalagi air yang keluar tidak jernih dan tidak berbau. Meskipun kalimat ini memiliki sebab akibat, namun kalimat ini tidak termasuk argumen induktif spesifik karena tidak logis. Karena air itu bisa saja muncul dari tanah karena berbagai penyebab. Kalimat yang kelima, karena sembuh, siang ini saya datang lagi ke sini untuk ambil air yang banyak. Meskipun kalimat ini juga memiliki sebab akibat, namun kalimat ini tidak logis dan merupakan sebuah kebetulan saja. Karena air biasa tidak akan bisa menyembuhkan penyakit begitu saja. Argumen induktif spesifik yang selanjutnya adalah generalisasi induktif, yang mana apabila sebuah sampel itu merupakan bagian populasi, maka sifat atau apa yang dilakukan sampel tersebut dianggap mencerminkan atau mewakili seluruh populasi. Dalam kasus ini, terdapat kalimat warga Pekalongan berbondong-bondong mengambil air dari sumber air yang mendadak muncul. Kalimat ini merupakan generalisasi induktif karena sampelnya, yaitu warga Pekalongan di desa Rowoyoso yang berbondong-bondong mengambil air dari sumber air yang mendadak muncul, dianggap menggambarkan seluruh populasi warga Pekalongan. Jadi dianggap seluruh warga Pekalongan berbondong-bondong mengambil air dari sumber air itu, padahal tidak terbukti bahwa semua warga Pekalongan berbondong-bondong mengambil air, melainkan hanya warga dari desa Rowoyoso saja. Argumen induktif spesifik yang ketiga adalah analogi, yang mana argumen ini menyamakan dua hal yang memiliki kesamaan pada aspek tertentu. Karena di dalam berita ini tidak terdapat analogi, maka kami mencoba untuk membuat analogi berdasarkan kasus tersebut, yaitu warga desa Rowoyoso yang berbondong-bondong mengambil air dari sumber air yang mendadak muncul itu seperti semut yang mengerubungi gula. Di sini yang dibersamakan adalah semut dan warga desa Rowoyoso. Karena semut dan warga desa Rowoyoso ini sama-sama mendatangi objek yang menarik bagi mereka, di mana semut mendatangi gula dan warga desa Rowoyoso mendatangi sumber air yang biasanya tidak ada di daerah tersebut. Saya, Syafira Yumna Putri Kurnia, akan melanjutkan pembahasan untuk poin yang keenam, yaitu kesesatan berpikir informal berdasarkan kasus air berkah Pekalongan. Yang pertama, warga kemudian berbondong-bondong mendatangi mata air dadakan itu sambil membawa wadah. Mereka berebut mengambil air yang diyakini memiliki khasiat itu. Ini merupakan sejenis kesesatan relevansi argumentum ad populum, appeal to people atau acuan kepada orang banyak, yaitu bentuk bandwagon, fallacy atau kereta meriah, di mana air tersebut dianggap benar-benar memiliki khasiat hanya karena banyak orang yang meyakini atau mempercayainya. Fakta bahwa warga ramai-ramai datang dijadikan dukungan untuk menguatkan klaim bahwa air itu memang benar-benar membawa berkah, padahal tidak ada bukti ilmiah. Kebenaran pernyataan tersebut seharusnya didasarkan pada bukti dan logika, bukan pada seberapa banyak orang yang mempercayainya. Yang kedua, seorang warga desa Semut mengaku kakinya sembuh karena meminum air tersebut. Ini merupakan jenis kesesatan relevansi argumentum ad verecundiam atau tidak memiliki kredibilitas. Mempercayai berdasarkan pengakuan dari seorang warga karena sembuh setelah meminum air saja membuat warga yang lain terperdaya dengan adanya air yang dianggap ajaib itu. Warga tersebut dijadikan sumber informasi yang belum tentu memiliki kepakaran juga berpotensi untuk melakukan bias dan berbohong, atau dapat dikatakan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang benar. Yang ketiga, saya minum, alhamdulillah sudah sembuh, katanya. Begitu diminum tidak lama, kakinya sembuh. Ini merupakan jenis kesesatan presumpsi post hoc ergo propter hoc. Terjadi sesudah suatu hal, jadi disebabkan oleh hal itu. Hanya karena kesembuhan datang tidak lama setelah meminum air, bukan berarti air tersebut adalah penyebabnya. Bisa saja kakinya memang akan sembuh dengan sendirinya, atau terdapat faktor lain yang tidak disebutkan. Jadi, berurutan dalam waktu saja tidak cukup kuat untuk menyimpulkan adanya hubungan kausal.
Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai penerapan kemampuan berpikir kritis berdasarkan kasus air berkah di Pekalongan. Terima kasih.